Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bu Sri Agustina. Saya perkenalkan, nama saya Sandu Kurniawan. Saya dari absen 34. Saya dari kelas IPS 1.6. Saya ingin menjelaskan tentang People Power Filipina. People Power Filipina. Yang pertama adalah People Power Revolution. Yang kedua adalah latar belakang. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh. Pada 21 Agustus 1983, senator dan tokoh oposisi Benigno Nimoy Aquino ditembak mati di Manila International Airport, sekarang dikenal sebagai Ninoy Aquino International Airport. Setelah kembali dari persaingan selama 3 tahun di Amerika Serikat, pembunuhan Ninoy mengejutkan dan membuat marah rakyat kebanyakan telah kehilangan kepercayaan terjadi kepemimpinan Marcos. Hal tersebut juga mengejutkan pemerintah Marcos yang melemah dikarenakan penyakit. Marcos juga termasuk pembunuh istri Ninoy, Corazon Chori Aquino, ditemukan menjadi figur populer yang menentang rezim Marcos. Pada 23 November 1985, Marcos secara mendadak setelah ini terkenal dari Washington DC mengumumkan pemilihan presiden lebih cepat setahun dari jadwal. Pemilihan diadakan pada 7 Februari 1986. Konferensi Uskup Katolik Filipina menyatakan pemilihan tersebut terjadi kecurangan. Senat Amerika Serikat juga menyatakan resolusi yang sama. Resolusi EDSA atau Revolusi Kekuatan Rakyat bahasa Inggris. People Power Filipina adalah sebuah demonstrasi massal tanpa kekerasan di Filipina yang terjadi pada tahun 1980. Aksi damai selama 4 hari yang dilakukan oleh Sultan Rakyat Filipina di Metro Manila mengakhiri rezim otoriter Presiden Marcos. People Power Filipina dilatar belakangi pembunuhan terhadap tokoh oposisi Benigno Aquino Jr. dan penindasan serta korupsi oleh pemerintah Presiden Marcos yang otoriter. Gerakan demonstrasi massal yang terjadi di Filipina pada tanggal 22 sampai 25 Februari 1986. Dampak aksi massal ini adalah pemerintah Ferdinand Marcos yang memerintah sejak tahun 1985. Ferdinand Marcos awalnya terpilih sebagai presiden Filipina pada tahun 1965, mengalahkan Presiden Diosdado Macapagal dengan selisih 52 hingga 43%. Marcos terpilih lagi dalam pemilihan tahun 1996 karena mengalahkan Sergio Osmeña Jaya sebagai 61 hingga 39%. Presiden Marcos dilarang mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga sebagai presiden pada tahun 1973. Namun pada tanggal 23 September 1972, dalam proklamasi Presiden nomor 1081, ia mendeklarasikan darurat militer dan menyatakan diri sebagai diktator. Marcos adalah presiden Filipina pertama yang terpilih untuk menjabat selama masa dua bakti berturut-turut secara penuh. Pada tahun 1972, ia mendirikan rezim otoriter yang memperolehkan tetap berkuasa hingga rezim tersebut dihapus pada 1981 dengan menggunakan hukum darurat militer sebagai alat untuk menenangkan oposisi. Ia kemudian dilantik kembali pada tahun yang sama untuk menjabat masa bakti selama 6 tahun yang diwarnai pengaturan politik yang tidak baik, masalah kesehatan serta pelanggaran hak asasi manusia yang oleh pihak militer dan korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Pada masa inilah terjadilah kasus pembunuhan Benigno Aquino Jr. yang terjadi tahun 1983. Hal ini mulai memicu ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan secara umum. Rezim Marcos sama dengan rezim Orde Baru di Indonesia dan dengan karakteristik yang hampir sama. Marcos memiliki visi bagong limpunan masyarakat baru di mana doktrinnya adalah orang miskin dan kaya harus bekerja satu sama lain untuk menuju suatu masyarakat dan mencapai kebebasan melalui kesadaran diri. Karakter rezim ini serupa Orde Baru adalah lebih menekankan pembangunan ekonomi negara yang banyak memanfaatkan pinjaman dari luar negeri. Terima kasih.